Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Tema readingan kali ini mengenai ternyata prosesmu menekan banyak orang yang ada di circlemu. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Ini buat kamu yang merasa resonate saja, buat kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu yang ingin belajar untuk menambah pengetahuan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Aku ngerasa kalau ternyata prosesmu itu menekan banyak orang yang ada di circlemu. Wah, gimana ini story-nya? Mari kita lihat ada apa saja. Ada the Fool, ada Knave of Pentacles, ada Ten of Wands, ada Ten of Swords, and then ada Justice, ada Seven of Swords, ada Eight of Cups, ada Knight of Wands. I think it's one more. Ada Knave of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra. Oke. So guys, di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya, itu kebanyakan atau sebagian besar dari kamu ini adalah orang-orang yang sedang berproses ya. Berproses untuk mencapai hasil, berproses untuk berhasil, berproses untuk menjadi orang sukses, berproses untuk bisa mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Kamu sekarang berproses untuk bisa menjadi diri sendiri, berproses untuk bisa menemukan jati diri ya. Kamu sedang berproses saat ini ya guys ya. Dan beberapa di antara kamu itu ada yang berada di jalan spiritual, ada yang berada di jalan untuk mencapai misi jiwa, ada yang berada di jalan di mana kamu ingin mencapai tujuan hidupmu ya. Di sini kamu nampaknya menikmati setiap aktivitas atau kegiatan yang kamu lakukan setiap harinya ya guys ya. Kamu ini adalah orang yang sangat enjoy, bisa relax, santai ya. Pembawaan kamu itu hangat ya guys ya. Kamu sebenarnya adalah orang yang menyenangkan. Tapi di mata orang yang toksik, kamu terlihat menyebalkan ya. Karena di sini ya, kamu sedang berproses untuk bisa menghasilkan sesuatu ya, atau membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Namun siapa sangka ya, prosesmu ini ternyata itu menekan banyak orang yang ada di circlemu ya. Orang-orang merasa prosesmu ini membuat mereka jadi insecure atau merasa tidak aman. Ada yang merasa tidak nyaman, ada yang merasa risih, ada yang merasa gerah, ada yang merasa terancam, bahkan ada yang merasa kepanasan sendiri ya. Di sini ya, orang-orang yang tidak menyukai keberadaan kamu, bahkan menganggap kamu sebagai orang yang berbahaya ya, karena kamu di sini memiliki potensi yang luar biasa, atau kamu ini sepertinya memiliki wajah-wajah yang terlihat punya aura bakalan jadi orang kaya atau bakalan jadi orang sukses ya. Itu membuat mereka merasa terancam dengan kehadiranmu ya. Namun kamu di sini tetap berjalan ya guys ya. Kamu di sini tetap mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan kamu.
Karena kamu di sini ada yang memiliki keinginan besar untuk bisa mewujudkan cita-cita atau impian kamu menjadi real atau nyata. Kamu di sini adalah tipe pekerja keras dan kamu tidak segan-segan untuk memulai segala sesuatu itu dari nol. Dari yang kamu tidak memiliki apa-apa, berproses untuk bisa mendapatkan sesuatu dan menghasilkan sesuatu menjadi nyata. Karena kamu di sini adalah orang yang penuh dengan dedikasi dan totalitas dalam bekerja. Apapun yang kamu hasilkan, itu bisa menarik perhatian banyak orang. Karena kamu di sini termasuk orang yang punya kualitas atau punya potensi yang bagus dalam bekerja atau dalam berkarya. Dan di sini ya, kamu pun juga sepertinya termasuk orang yang gampang atau mudah dalam menghasilkan cuan atau kerjekian ya guys ya. Kamu itu bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai atau bervalue yang bisa kamu tukar dengan pentacles ya. Apapun yang kamu hasilkan itu selalu jadi gitu loh guys ya. Dan bisa kamu tukar dengan mata uang ya. Beberapa di antara kamu ini termasuk orang-orang yang berbakat atau orang-orang yang punya skill, keterampilan di bidang tertentu. Misalnya kamu iseng-iseng ya, membuat suatu aksesoris seperti gelang kah, kalung, anting, atau apapun ya, itu akan menjadi suatu produk yang menarik atau produk yang membuat orang tertarik gitu loh guys ya, sehingga memiliki nilai jual ya. Jadi ibarat kata ya, batu itu kayak bisa disulap menjadi permata atau berlian, seolah-olah kayak gitu loh guys ya. Apapun yang kamu kerjakan itu kayaknya mesti bisa menghasilkan. Dan proses kamu untuk bisa berhasil, mencapai hasil, atau bahkan mungkin mencapai kesuksesan tertinggi di dalam kehidupanmu, itu ternyata menekan banyak orang yang ada di circlemu. Mereka tak bisa terima, tak kuasa, bahkan tak rela melihat kamu yang punya banyak skill atau keterampilan yang bisa membuat dirimu ini berpotensi menjadi orang kaya atau orang sukses ke depannya gitu loh guys ya. Makanya di sini aku melihat ya, orang-orang di circlemu itu ya merasa tertekan atau terbebani dengan kehadiran dirimu ya, dikonfirmasi oleh Ten of Wands. Mereka ada yang ngebatin ya, merasa sakit hati sampai segitunya ya guys ya, sakit hati ngelihat orang lain sukses, sakit hati ngelihat orang lain berjaya, sakit hati ngelihat orang mampu beli ini beli itu, atau sakit hati melihat orang berhasil dalam hidupnya, mampu menghasilkan ini dan itu ya. Di sini mereka benar-benar kayak terbebani, tidak hanya secara pemikiran tapi juga secara emosional gitu loh guys ya. Gimana nggak dapat penyakit atau menjadi sakit ya guys ya, secara fisik. Misalnya ada yang darah tinggi atau stroke atau apalah ya. Ya karena kebanyakan pikiran gitu loh guys ya. Yang dipikirin bukan diri mereka, tapi kebanyakan itu mikirin hidup orang lain ya. Orang lain sukses sakit hati, orang lain berduit sakit hati. Jadi kebanyakan sakit hatinya di sini ya, akhirnya kayak berefek atau berdampak pada kesehatan fisik. Karena kesehatan psikisnya itu terganggu gitu loh guys ya. Sebab ada penyakit hati yang bersemayam di hati mereka, yang cenderung tidak bisa mereka padamkan atau tidak bisa mereka kendalikan. Sehingga di sini mereka jadi ngebatin atau dikit-dikit sakit hati gitu loh guys ya. Ngelihat tetangga baru beli motor, baru beli mobil, sakit hati. Ngelihat orang punya pasangan yang cakep, keren, cantik atau apalah, sakit hati. Karena mereka fokusnya ke orang, bukan ke diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ya, beberapa di antara kamu ini sedang berproses untuk menuju jalan kesuksesan. Dan ternyata itu menekan banyak orang yang ada di circlemu. Makanya tak heran kamu itu dibenci tanpa sebab atau dimusuhi oleh banyak orang. Berbondong-bondong ingin menjatuhkan kamu, berusaha untuk membuat kamu tumbang dan tak berdaya.
Karena di sini prosesmu menekan banyak orang gitu loh guys ya. Orang-orang merasa tertekan dengan proses kamu, di mana kamu sedang berjuang untuk bisa menjadi orang yang berhasil ke depannya atau berusaha untuk mencapai puncak keberhasilanmu. Itu kenapa orang-orang merasa risih, merasa tidak nyaman, bahkan tekanan batin. Ya, ada yang sampai tekanan batin loh guys ya. Makanya dikit-dikit mereka kepoin kamu, ya. Dikit-dikit mereka coba cari informasi tentang dirimu. Tapi setelah tahu hal baik terjadi padamu, setelah mereka tahu kamu bisa beli ini beli itu, setelah mereka tahu kamu berhasil, mereka malah ngebatin, tekanan batin, ya. Malah sakit hati sendiri gitu loh guys ya. Ini namanya mereka kayak cari penyakit dapat penyakit gitu loh guys ya. Ngapain ngurusin hidup orang tuh ngapain gitu ya. Kalau ngurusin hidup orang bisa memberikan kontribusi yang positif kepada diri sendiri, that's okay. Tapi kalau misalnya ngurusin hidup orang malah menambah pikiran atau menjadi beban batin, ya buat apa? Itu sama artinya kayak mengundang penyakit datang kepada diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Di sini agak kocak ya guys ya. Orang-orang ini kok malah merasa tertekan ketika kamu sedang berproses untuk menjadi orang sukses, ya. Dan di sini ya, mereka kayak malah ngerasa lemah dan tak berdaya. Bahkan ada yang ngerasa kalah dari dirimu gitu loh guys ya. Itu kan pemikiran mereka semata, ya. Karena mereka tidak mau berusaha dan mereka di sini lebih banyak cenderung membandingkan diri sendiri, kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Gimana mereka bisa sukses seperti orang? Gimana mereka bisa maju-maju hidupnya kalau terlalu banyak memikirkan kehidupan orang lain dibanding memikirkan kehidupan diri sendiri? Gitu ya guys ya. Karena di sini aku ngerasa orang-orang yang ada di circlemu itu terlalu mementingkan gengsi ketimbang mementingkan penampilan diri apa adanya gitu loh guys ya. Mereka tipe-tipe orang yang suka bersaing atau pesaing, menganggap orang sebagai saingan, bukan menganggap orang sebagai kawan atau teman, melainkan sebagai saingan yang harus dijatuhkan atau ditumbangkan atau dikalahkan gitu loh guys ya. Pemikiran-pemikiran yang konservatif atau kolot itu tak semestinya mereka pertahankan kalau mereka ingin maju seperti orang lain, ya. Itu kenapa di sini ya, mereka itu tak kuasa melihat prosesmu dan itu benar-benar bikin mereka tertekan ya guys ya. Mereka bukannya datang ke kamu untuk belajar ya atau mempelajari atau mencontoh apa yang kamu lakukan. Mereka lebih cenderung kayak menyimpan rasa iri dengki di dalam hati gitu loh guys ya. Bukannya mereka berusaha untuk bisa seperti dirimu, kalau mereka ingin seperti kamu atau memiliki kehidupan seperti dirimu ya. Tapi di sini mereka cenderung kayak lebih banyak merasa tertekan ya, baik itu secara pemikiran maupun secara mental. Sehingga di sini mereka terlihat tak berdaya ya guys ya. Lebih sering nyinyir, julitin kamu di belakang layar ketimbang mereka tampil apa adanya di depan publik ya. Mereka di sini paling tidak suka untuk tampil apa adanya, tapi mereka selalu berusaha untuk tampil ada apanya. Mereka ini selalu berebut ya, ingin menjadi pusat perhatian banyak orang karena haus akan validasi. Sementara hal ini tentunya bertolak belakang atau kontras dengan karakter yang kamu miliki. Kamu malah cenderung menutup diri dan tidak ingin terlalu memblow up atau memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya gitu loh guys ya. Karena kamu sangat enjoy atau menikmati perjalanan hidupmu saat ini. Makanya kamu berproses itu ya, benar-benar kayak berusaha untuk menelusuri atau mempelajari diri sendiri. Makanya kamu di sini kayak nggak ada waktu untuk ngurusin hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak berguna, ya. Di sini orang-orang yang ada di circlemu yang merasa tertekan dengan prosesmu saat ini, itu kebanyakan menggosip ya guys ya. Menggosip kamu di belakang layar atau menceritakan tentang dirimu ya. Bukannya mereka mencontoh atau
berusaha untuk berpikir positif ya, mengenai dirimu, tentang prosesmu, tapi mereka di sini malah ngejulitin kamu ya, nyinyirin kamu, ngata-ngatain kamu, bahkan ada juga yang sampai ngejelekin kamu karena saking tidak senangnya atau saking tidak bisa terimanya kalau kamu sedang berproses untuk menuju sukses ya. Prosesmu ini benar-benar menekan banyak orang yang ada di circlemu hingga sampai-sampai mereka merekrut banyak orang dan menjadi suatu komplotan atau rombongan tertentu. Ya, hanya karena kamu, orang-orang yang tadinya bermusuhan atau orang-orang yang tadinya saling menjatuhkan itu malah jadi akrab satu sama lain, bersekongkol ya, bahkan bekerja sama ya untuk mencari informasi tentang dirimu, melihat-lihat dirimu, berusaha untuk meneliti kamu agar mereka bisa menjatuhkan dirimu. Bukannya mereka mencontoh perilaku-perilaku positif yang kamu lakukan di dalam prosesmu, tapi mereka di sini malah cenderung memperbincangkan kamu secara negatif atau lebih banyak menggosip gitu loh guys ya. Karena mereka merasa tidak mampu atau tidak berdaya. Mereka tuh sebenarnya adalah orang-orang yang pengen seperti kamu ya guys, tapi mereka nggak mampu. Tapi di sini mereka menolak untuk dibilang tidak berdaya atau dianggap rapuh, sebab ego dan gengsi mereka itu terlalu tinggi untuk mengakui eksistensi orang lain, apalagi kehebatan orang lain. Tidak mau membuat orang lain itu mendapatkan tempat yang layak, karena mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian banyak orang di sini. Dan mereka tidak hanya bergosip ria, tapi juga kayak merencanakan berbagai hal-hal yang tidak baik untuk bersikap curang, culas terhadap dirimu, ya. Mereka tidak bisa seperti kamu yang berproses untuk mencapai sukses dengan menjalani berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu. Kamu di sini tidak takut dengan yang namanya tantangan atau rintangan yang menerpa. Kamu di sini tidak takut, tidak gentar dengan yang namanya tantangan, rintangan, masalah, kendala, atau kesulitan hidup. Karena kamu sudah terbiasa dengan itu. Sementara mereka kayak menolak untuk berproses seperti kamu karena mereka sangat menghindari yang namanya kesulitan hidup. Segala sesuatu dari tindakan atau keputusan kita itu selalu ada konsekuensi atau resikonya. Dan di sini sepertinya mereka tuh mau enaknya aja, tapi nggak mau berjuang, nggak mau susah payah, nggak mau berusaha, ya. Makanya di sini mereka kayak lebih senang mengambil jalan pintas atau jalan-jalan yang instan untuk bikin mereka jadi kaya raya, untuk bikin mereka jadi sukses. Mereka bisa menghalalkan segala cara, yang penting tidak merepotkan mereka, gitu loh guys ya. Makanya di sini prosesmu itu menekan banyak orang yang ada di circlemu karena mereka tidak sanggup berproses seperti dirimu. Di sini sepertinya orang-orang yang tidak menyukai kamu itu adalah orang-orang yang manipulatif, ya, curang, culas, mau menang sendiri, mau enaknya aja, mau yang nyamannya aja, tapi nggak mau berjuang, nggak mau susah payah, gitu loh guys ya. Dan di sini kamu pun yang sudah tahu bahwa orang-orang itu tidak menyukai kamu dan merasa tertekan dengan keberadaanmu, sebab kamu dianggap saingan atau dianggap sebagai ancaman oleh mereka. Kamu di sini cenderung tidak peduli dan mengabaikan mereka. Bahkan ada yang mendiamkan mereka karena kamu merasa bahwa hidupmu ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, nggak ada hubungannya. Ini adalah hidupmu dan kamu juga punya hak untuk melakukan apapun yang kamu mau di dalam kehidupanmu, termasuk berproses. Terlepas daripada setuju atau tidak setujunya mereka, terlepas daripada apakah mereka tertekan atau tidak, itu urusan mereka. Karena ketika kamu berproses dan orang lain merasa tertekan dengan prosesmu, maka yang bermasalah adalah diri mereka sendiri. Kenapa mereka memandang kamu secara negatif, memandang setiap perjuangan atau prosesmu dengan pandangan atau view yang begitu konservatif gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu cenderung mengabaikan ya. Kamu di sini terus berjalan dan
terus melanjutkan perjuangan kamu tanpa kamu tengok kanan kiri atau berusaha untuk menjelaskan kepada mereka. Karena tentunya apapun yang kamu jelaskan atau konfirmasi apapun yang kamu berikan kepada mereka itu percuma saja. Karena di dalam hati mereka tertanam rasa iri dengki atau merasa sirik dengan keberhasilan orang. Jadi apapun yang kamu lakukan untuk bisa memperjelas atau membuat sesuatu itu menjadi clear agar bisa dipahami, itu nggak bisa. Karena mereka nggak akan mau tahu atau nggak mau paham tentang itu semua. Sebab di sini yang mereka rasakan adalah rasa ketakutan terbesar kalau kamu bisa mengalahkan mereka. Dan kalau suatu hari kamu bisa memiliki power di lingkungan atau di circle mereka. Nah, seperti itu ya. Di sini kamu tak perlu siapapun untuk bisa membuat dirimu mencapai keberhasilan atau kesuksesan di dalam kehidupanmu. Kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Yang penting di sini kamu jangan berhenti untuk berjuang. Tetap terus lanjutkan perjuangan kamu. Selalu konsentrasi, berdedikasi, dan konsisten dengan pekerjaanmu atau dengan apapun yang kamu usahakan saat ini, maka pintu kesuksesan atau keberhasilan itu terbuka buat kamu. Tak ada seorang pun yang terbaik yang bisa kamu andalkan untuk bisa mencapai impian, cita-cita, atau keinginanmu terkecuali dirimu sendiri. Hanya dirimu sendiri yang bisa kamu andalkan untuk bisa melengkapi prosesmu dan membuat prosesmu mencapai tujuanmu. Dan di sini kebiasaan kamu untuk melakukan segala sesuatu itu sendiri atau kamu yang memiliki sifat sebagai seseorang yang independen, mandiri, itu sangat membantu kamu untuk berproses dalam perjuangan kamu untuk mencapai hasil di dalam kehidupanmu. Karena dengan kamu bisa mandiri, berpijak di kaki sendiri, maka orang-orang yang merasa tertekan, risih dengan kehadiranmu ya, itu nggak akan bisa berkutik atau nggak akan berdaya untuk bisa gangguin prosesmu. Karena kamu di sini bisa menjadi sukses walaupun hanya seorang diri. That's why mereka tidak mudah mengalahkan kamu. Mereka tidak mudah menjatuhkan kamu. Karena kamu memang di sini adalah seseorang yang sudah terbiasa mandiri, sendiri, dan melakukan segala sesuatu dimulai dari nol. Dan kamu di sini sudah terbiasa membangun atau membentuk sesuatu yang dimulai dari nol. From zero to hero. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke. What is message from the universe for you? Only one card. Alright, di sini ada growing. Today, I understand that I'm here to learn, to discover and grow. When I nourish myself with my inner light, my inner divinity grows. When I study the messages that life brings me, I'm improved in the eyes of God. When I strike a balance between the material and spiritual worlds, I'm free of inner conflicts. In this ways, I grow my own soul. So, di sini pesannya buat kamu mengenai pertumbuhan dan perkembangan dirimu ya guys ya. Kamu perlu menyeimbangkan pertumbuhan atau perkembangan dirimu. Tidak hanya mengenai hal-hal yang bersifat material, yang terhubung dengan perjuangan kamu untuk mencapai sukses secara duniawi. Tapi kamu pun juga perlu menyeimbangkan diri untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara spiritual, agar kamu di sini bisa mendapatkan kehidupan yang selaras dengan semesta. Saat ini kamu perlu mengerti atau memahami bahwa kamu terlahir di dunia ini untuk belajar, untuk menemukan berbagai hal yang baru untuk bisa kamu pelajari, sehingga itu bisa membuat kamu menjadi bertumbuh dan berkembang setiap harinya. Ketika kamu bersinggungan dengan konflik atau orang-orang toksik, maka itu akan memberikan suatu pembelajaran buat kamu, yang mana itu bisa men-trigger jiwa kamu untuk bertumbuh dan berkembang, berusaha untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri agar bisa berdamai dengan situasi atau kondisinya, sehingga kamu bisa membuat diri kamu
memahami bahwa di dunia ini segala sesuatu itu perlu dipelajari sebelum kamu mendapatkan suatu posisi atau kedudukan di dalam kehidupanmu. Ketika kamu merawat dirimu dengan cahaya ilahi yang ada di dalam hatimu, maka secara spiritual jiwamu akan terus bertumbuh dan berkembang. Kamu akan menemukan kebijaksanaan atau berproses untuk menjadi seseorang yang bijaksana setelah kamu mengalami berbagai macam cobaan atau ujian di dalam kehidupanmu. Dan ketika kamu mau belajar atau mau mempelajari pesan-pesan yang dikirim kehidupan untuk dirimu melalui orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, maka kamu bisa meningkatkan kualitas yang ada pada dirimu. Dengan setiap momen atau insiden yang terjadi di dalam kehidupanmu, kamu bisa mengambil pembelajaran yang penuh dengan makna yang bisa membuat dirimu terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Dengan kamu mampu menyeimbangkan hal-hal yang bersifat material dan spiritual, maka itu akan membebaskan kamu dari konflik-konflik dengan orang-orang sekitar. Sebab ketika kamu memiliki pemahaman spiritual yang bagus, kamu akan bisa mulai tenang dan berdamai dengan diri sendiri, sehingga itu bisa meredam emosi kamu dan membuat kamu minim akan konflik dengan orang-orang sekitar. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Raj Gemari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.